فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Baik, terkait dengan pertanyaan pertama yang kita sebutkan bahwa Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini menunjukkan tentang keutamaan surat At-Tariq karena sering dibaca oleh Nabi kita yang mulia SAW. Di antaranya beliau pernah membacanya di salat Isya. Dan apa yang kita sampaikan tadi, mungkin di sini akan anak perjelas, ya, bahwa tadi tidak kita sebutkan bahwa Nabi SAW sering membacanya di salat Isya, tapi riwayat mengatakan beliau membacanya di salat Isya. Dan mungkin ini bisa diperjelas dengan kebiasaan Nabi kita yang mulia SAW tatkala beliau mengerjakan salat Isya, yang mengerjakan salat Isya, maka yang dibaca oleh Nabi SAW dalam keseharian beliau dalam salat 5 waktu, kalau salatnya adalah salat subuh, maka yang sering beliau baca adalah surat-surat yang ada di Al-Quran yang disebut dengan surat-surat Tiwalul Mufassal. Ya, surat Tiwalul Mufassal. Surat ini adalah semua surat diawali dari surat Qaf wal Qur'anil Majid atau surat Al-Hujurat, kemudian berakhir di surat Abasa wa Tawalla. Ini surat Tiwalul Mufassal. Maka Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengerjakan salat subuh, beliau baca surat-surat yang disebut dengan Tiwalul Mufassal ini. Beliau baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, beliau baca surat Wat-Tur wa kitabim mastur, beliau baca surat Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, beliau baca surat An-Naba atau surat An-Nazi'at atau surat Abasa. Intinya surat Tiwal Mufassal adalah surat diawali dari Qaf wal Qur'anil Majid atau surat Al-Hujurat sampai surat Abasa wa Tawalla, surat Abasa. Adapun di salat yang lainnya, ya, zuhur, kemudian asar, kemudian isya, 3 salat ini zuhur, asar, isya, maka beliau sering membaca, kalau di salat isya tentunya para sahabat bisa langsung mendengar bacaan Nabi kita yang mulia SAW. Namun kalau di salat asar dengan salat zuhur, para sahabat memperkirakan lamanya berdirinya Nabi SAW. Maka mereka mengatakan bahwa perkiraan di salat zuhur dan asar itu sama dengan bacaan yang beliau baca di salat isya. Yang beliau baca adalah Awsat al-Mufassal. Awsat al-Mufassal berawal dari surat At-Takwir, ya, idza syamsu kuwirat, ini Awsat al-Mufassal, dari idza syamsu kuwirat sampai surat Ad-Duha. Sampai surat Ad-Duha. Ini yang beliau baca di salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Ya. Kemudian di salat maghrib yang beliau baca adalah Qisarul Mufassal, yakni dari surat Al-Insyirah, ya, dari surat Al-Insyirah, Alam Nashrah sampai An-Nas. Ini keseharian kebanyakan dalam salat 5 waktu yang dibaca oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam hadis yang kita bacakan tadi bahwa Nabi SAW membaca di salat isya al-burud dengan at-tariq, ini mengindikasikan atau mengisyaratkan, menarik satu kesimpulan disebutkan para ulama bahwa keutamaan surat at-tariq terletak di sini. Kenapa? Karena secara khusus para sahabat tatkala para sahabat menukil bacaan Nabi SAW di salat isya, maka mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca surat At-Tariq. Ya, didukung oleh riwayat yang kedua tadi, bahwa sahabat yang dulunya belum masuk Islam juga mendengar Nabi kita yang mulia SAW membaca surat ini di kota Taif. Ini mungkin untuk diperjelas, ya, bahwa dalam hadis tadi tidak disebutkan Nabi sering membacanya, akan tapi ini dari istimbat.
Ini dari kesimpulan yang dipahami oleh para ulama, karena sahabat yang menukilkan bacaan Nabi SAW di salat Isya, yang pada hakikatnya yang sering beliau baca dari surat At-Takwir sampai surat Ad-Duha, tapi secara khusus sahabat mengatakan beliau membaca surat Al-Burud dengan surat At-Tariq. Ya, wallahu taala alam. Adapun terkait dengan pertanyaan, apakah ini bisa dipahami bahwa membaca Al-Quran di dalam salat itu harus berurutan? Misal, sebagaimana dalam hadis, di rakaat pertama membaca surat Al-Buruj, di rakaat kedua membaca surat At-Tariq. Atau di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Begitu seterusnya, secara berurutan. Ya, maka jawabannya wallahu ta'ala alam, ini tidak menjadi keharusan. Ini tidak menjadi keharusan. Jadi tidak mengapa tatkala kita membaca surat At-Tariq di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua kita membaca surat An-Nas. Jauh antara Tariq dengan An-Nas. Atau mungkin di rakaat pertama kita membaca sebagian ayat dari surat Al-Baqarah, di rakaat kedua kita membaca mungkin surat At-Tariq, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak ada masalah juga tatkala kita membaca di rakaat pertama surat At-Tariq, di rakaat kedua kita baca surat An-Naba. Ini tidak ada masalah juga. Ya, namun yang dilarang adalah urutan ayatnya yang dirubah. Itu yang dilarang. Jadi tidak boleh para akhwat dalam salat membaca wa ma adraka mat-tariq was sama'i wat-tariq. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Karena menurut sebagian para ulama bahwa urutan ayat itu nas dari Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu dari Nabi SAW. Nabi yang menyusun urutan-urutannya. Akan tapi terkait dengan urutan surat, sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan ini ijtihad dari para sahabat. Ini ijtihad dari para sahabat. Ya, ini ijtihad dari para sahabat. Seperti misalnya urutan surat Al-Anfal, kemudian At-Taubah. Ini adalah ijtihad dari para sahabat. Mana yang didahulukan, mana yang diundurkan dalam penyusunan surat. Maka tidak mengapa kita membaca secara berurutan sebagaimana ada dalam mushaf, Mutaffifin, kemudian Insyiqaq, kemudian Al-Buruj, kemudian At-Tariq, kemudian Al-A'la, seterusnya sampai An-Nas, tidak masalah. Atau mungkin kita balik dalam membacanya dalam salat. Kita baca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua kita baca surat Al-Falaq. Ini tidak masalah. Namun ingat yang dilarang itu adalah membalikkan dalam pembacaan, tidak berurutan, ayat yang ada di dalam satu surat. Itu tidak boleh. Kita membaca Malikin Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ini tidak boleh. Karena urutannya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.